Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harlisma Salsabila Firdaus dengan NIM 20030427 dari Rek A MGT 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Baiklah, pada materi yang pertama kita akan membahas mengenai perilaku individu dalam organisasi. Baiklah, apa itu perilaku individu dalam organisasi? Perilaku individu adalah bentuk interaksi karakteristik antara individu dengan karakteristik organisasi. Tentunya setiap individu memiliki perilakunya masing-masing. Nah, perilaku ini ditentukan oleh lingkungan yang berbeda-beda pula. Karakteristik individu tentunya akan dibawa setiap kali individu memasuki lingkungan atau organisasi baru. Dalam organisasi juga memiliki karakteristiknya sendiri, seperti hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, sistem pengendalian, sistem penggajian, dan masih banyak lagi. Baiklah, selanjutnya bagaimana karakteristik individu itu sendiri? Karakteristik individu itu terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ciri-ciri biografis. Ciri-ciri biografis ini merupakan ciri-ciri yang melekat pada diri individu, seperti misalnya umur, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan masa kerja. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian ini seperti misalnya agresif, malu, ambisius, malas, pasrah, setia, dan jujur. Selanjutnya ada sikap. Sikap ini dapat kita bagi menjadi 3 komponen utama, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Selanjutnya ada kemampuan. Kemampuan ini merupakan kapasitas seseorang dalam melakukan beberapa kegiatan atau pekerjaan. Selanjutnya ada persepsi, yaitu suatu proses memperhatikan, menyeleksi, mengorganisasi, dan menafsirkan stimulus lingkungan. Selanjutnya ada belajar, yaitu proses perubahan yang relatif konstan karena adanya pengalaman ataupun latihan. Selanjutnya karakteristik organisasi dan pengaruhnya terhadap individu. Seorang pemimpin harus memahami karakter individu dikarenakan agar tujuan organisasinya tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Pendekatan ini ada 3. Yang pertama yaitu pendekatan kognitif, yaitu menekankan pemahaman tentang perilaku seseorang pada sifat mental internalnya. Yang kedua, pendekatan reinforcement, yaitu menekankan pemahaman terhadap perilaku seseorang pada peranan lingkungannya. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis, yaitu menekankan peranan sistem kepribadian dalam menentukan suatu perilaku. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu perilaku kelompok dalam organisasi. Apa itu perilaku kelompok dalam organisasi? Perilaku kelompok dalam organisasi adalah aktivitas yang dilakukan oleh 2 atau lebih individu yang berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati. Selanjutnya yaitu konsep dasar kelompok. Konsep dasar kelompok ini ada 4. Yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer ini merupakan kelompok yang sifatnya mempunyai sifat adanya keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka. Contoh dari kelompok primer ini sendiri adalah keluarga. Yang kedua ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal merupakan suatu kelompok yang sengaja dibentuk dengan struktur dan tujuan yang jelas. Sedangkan kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses integrasi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Nah, yang ketiga yaitu kelompok tertutup dan kelompok terbuka. Kelompok tertutup sendiri yaitu kelompok yang kecil kemungkinan untuk menerima perubahan dan menjaga kestabilan. Sedangkan kelompok terbuka itu adalah kebalikannya, yaitu kelompok yang secara terus-menerus mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaharuan. Dan yang terakhir yaitu kelompok referensi. Kelompok ini merupakan suatu ukuran atau standar untuk evaluasi diri seseorang. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi-fungsi kelompok. Fungsi kelompok ini sendiri ada banyak, 5 diantaranya yaitu alat untuk mengurangi rasa ketidakamanan, kegelisahan, dan rasa kurang mampu. Yang kedua itu untuk penataan diri sendiri dan pengakuan diri. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan afiliasi atau kasih sayang. Yang keempat yaitu untuk memberikan power atau kekuatan kepada seseorang. Yang kelima yaitu sarana pencapaian tujuan. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok.
Tahap yang pertama yaitu tahap pembentukan, ditandai dengan adanya beberapa ketidakpastian pada tujuan, kelompok, struktur, serta kepemimpinan. Tahap yang kedua yaitu tahap kekacauan, ditandai dengan adanya intragroup konflik. Tahap yang ketiga yaitu mulai integrasi, ditandai dengan munculnya identitas kelompok. Dan tahap keempat itu terintegrasi, ditandai dengan adanya kesepian kelompok untuk melakukan tugas-tugas. Tahap terakhir yaitu efektivitas kelompok untuk memelihara dan meningkatkan potensi SDM dalam mencapai tujuan kelompok. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi efektivitas dan dinamika kelompok. Faktor yang pertama yaitu faktor anggota kelompok, yakni potensi yang ada pada diri anggota kelompok seperti pengetahuan dan keterampilan. Faktor yang kedua yaitu faktor dinamika, yang merupakan fakta yang mempengaruhi proses kelompok seperti struktur kelompok, norma kelompok, kepemimpinan kelompok, dan ukuran kelompok. Baiklah, untuk di materi ketiga kita akan membahas mengenai perilaku individu dan kelompok. Seperti apa individu dalam organisasi? Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung dan perasaan tidak mendukung terhadap objek tersebut. Dalam kaitan antara individu dengan organisasi, yaitu individu akan membawa karakteristik individunya ke dalam organisasi, sehingga terjadilah interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Interaksi keduanya ini akan mewujudkan perilaku individu dalam organisasi. Apa itu perilaku kelompok? Perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi serta saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik untuk jangka waktu panjang dan untuk pertumbuhan diri. Selanjutnya, apa saja yang menjadi dasar-dasar dari perilaku kelompok? Dasar-dasar dari perilaku kelompok ini ada 7. Yang pertama yaitu kondisi eksternal kelompok, sumber daya anggota, proses kelompok, struktur kelompok, tugas-tugas kelompok, kinerja dan kepuasan, serta teori psikologis. Apa yang menjadi alasan pembentukan kelompok? Alasan pembentukan kelompok ini ada 4. Yang pertama yaitu untuk pemuasan kebutuhan, yang kedua adanya kedekatan dan daya tarik, yang ketiga yaitu adanya tujuan kelompok, dan yang keempat alasan ekonomi. Selanjutnya di materi keempat kita akan membahas mengenai konsep evaluasi kinerja. Apa itu evaluasi kinerja? Evaluasi kinerja adalah pendapat yang bersifat evaluatif tentang sifat, perilaku, atau prestasi seseorang sebagai dasar untuk keputusan dan pengembangan personil. Tujuan evaluasi kinerja. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan saling pengertian antar karyawan. Yang kedua yaitu mencatat dan mengakui hasil kerja karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan. Pendekatan evaluasi kinerja. Yang pertama, pendekatan sikap, yang dimana pendekatan ini menyangkut penilaian terhadap sifat atau karakteristik individu. Yang kedua, pendekatan perilaku, penilaian kinerja yang didukung oleh tingkat perilaku kinerja seseorang. Yang ketiga, pendekatan hasil. Pada pendekatan ini, seorang manajer dapat dinilai berdasarkan kriteria jumlah yang diproduksi, sisa yang ditimbulkan, dan biaya produksi. Sedangkan untuk seorang tenaga penjualan, dapat diukur dari volume penjualan, seluruh peningkatan penjualan, dan jumlah rekening yang dapat diciptakan. Selanjutnya, sasaran evaluasi. Yang pertama yaitu evaluasi tujuan dan sasaran untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai atau tidak. Yang kedua, evaluasi rencana untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai telah sesuai rencana atau tidak. Selanjutnya, evaluasi lingkungan, melakukan penilaian terhadap lingkungan yang dihadapi dalam waktu proses pelaksanaan. Yang keempat, evaluasi proses kinerja, melakukan penilaian apakah terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kinerja. Yang kelima, evaluasi pengukuran kinerja, menilai apakah penilaian kinerja telah dilakukan dengan baik dan benar. Yang keenam, evaluasi hasil, evaluasi terhadap hasil kinerja organisasi, kelompok, maupun individu masing-masing pekerja. Metode evaluasi. Metode evaluasi yang dapat digunakan adalah yang pertama, penilaian diri sendiri dari
pekerja yang bersangkutan. Yang kedua, penilaian dari atasan langsung. Yang ketiga, penilaian dari rekan sekerja. Yang keempat, penilaian dari bawahan langsung. Dan yang kelima, penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite, para manajer, dan konsultan eksternal. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima kita akan membahas mengenai standar kinerja. Apa itu standar kinerja? Standar kinerja merupakan tolak ukur minimal yang harus dicapai oleh karyawan baik secara individu maupun kelompok pada semua indikator kinerja. Artinya, jika prestasi kinerja karyawan berada di bawah standar kerja minimal, maka kinerjanya tidak dapat diterima. Sedangkan, jika prestasi kinerja berada tepat atau di atas standar kerja minimal, maka kinerjanya dapat diterima dengan predikat baik, sedang, ataupun sangat baik. Fungsi utama dari standar kinerja ini sendiri adalah sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya. Persyaratan standar kinerja. Yang pertama yaitu ada hubungan relevansinya dengan strategi perusahaan. Yang kedua, mencerminkan keseluruhan tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, memperhatikan pengaruh faktor-faktor di luar kendali karyawan. Yang keempat, realistis. Yang kelima, sensitif. Yang keenam, memberikan tantangan kepada karyawan. Dan yang ketujuh, standar harus konsisten. Proses pengembangan standar kinerja. Proses pengembangan standar kinerja ini dimulai dengan analisis pekerjaan. Lalu hasil analisis pekerjaan digunakan untuk menyusun dimensi dan indikator-indikator kinerja pekerjaan. Aspek-aspek standar kinerja. Untuk aspek kuantitatif, yang pertama yaitu proses kerja dan kondisi kerja. Yang kedua, lamanya waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, jumlah kesalahan pekerjaan. Yang keempat, jumlah dan jenis pemberian layanan. Untuk aspek kualitatif, yang pertama ketepatan dan kualitas pekerjaan, yang kedua tingkat kemampuan bekerja, yang ketiga kemampuan menganalisis data, dan yang keempat kemampuan mengevaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada 5. Yang pertama jumlah pekerjaan, yang kedua kualitas pekerjaan, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat kehadiran, dan yang kelima kemampuan kerjasama. Langkah-langkah peningkatan kinerja. Yang pertama, mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja. Yang kedua, mengetahui kekurangan tersebut dan tingkat keseriusannya. Yang ketiga, mengidentifikasi hal yang menjadi penyebab kekurangan tersebut. Yang keempat, mengembangkan rencana tindakan. Yang kelima, melaksanakan rencana tindakan tersebut. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap masalah tersebut. Dan yang ketujuh, memulai dari awal. Manajemen kinerja sumber daya manusia. Manajemen kinerja sumber daya manusia merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus-menerus oleh pimpinan kepada karyawan. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja itu ada banyak. Salah satunya yaitu mengurangi keterlibatan pemimpin dalam segala hal, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahpahaman. Selanjutnya pada materi ke-6 atau materi terakhir kita akan membahas mengenai instrumen evaluasi kinerja. Instrumen yang digunakan oleh satu sistem evaluasi kinerja suatu organisasi akan berbeda dengan evaluasi kinerja organisasi lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh model evaluasi kinerja dan indikator kinerja yang digunakan. Proses penggunaan instrumen evaluasi kinerja yaitu ada nama organisasi atau jabatan, identifikasi karyawan, identifikasi penilai, masa periode penilaian, butir-butir indikator kinerja, deskriptor level kerja, catatan penilai, tanggapan ternilai atas penilaian, tanda tangan penilai dan ternilai. Skala penilaian. Skala yang pertama ada skala nominal, yaitu memberikan nama sehingga skala nominal tidak mengukur. Yang kedua, skala ordinal, menempatkan data dalam urutan ranking dari yang tertinggi hingga yang terendah. Yang ketiga, skala interval, menunjukkan perbedaan yang sama antara nilai angka-angka dalam skala. Yang terakhir yaitu skala rasio, digunakan untuk menentukan standar kinerja pegawai. Selanjutnya, deskriptor level kinerja. Yang pertama ada angka, menggunakan skala 10-100 atau 1-10. Yang kedua, kata sifat, menggunakan sangat buruk, sedang, baik, ataupun sangat baik. Yang ketiga, kombinasi antara angka dan kata sifat. Pemberian skala ini merupakan pemberian skala yang paling banyak digunakan.
Pengembangan butir-butir instrumen. Pengembangan butir-butir instrumen evaluasi kinerja ini bergantung pada model evaluasi kinerja dan jenis instrumen yang digunakan, tetapi semuanya hampir mempunyai pola yang sama. Pengembangan instrumen evaluasi kinerja dimulai dengan pengembangan dimensi, indikator, dan deskriptor level kinerja pekerjaan. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen memiliki ketentuan sebagai berikut. Melakukan penarikan sampel dengan patokan maksimal 30% dari jumlah populasi karyawan. Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan mengkolerasi skor setiap item indikator dengan total skor. Selanjutnya, nilai kolerasi positif yang tinggi menunjukkan bahwa indikator tersebut mempunyai validitas yang tinggi. Jika kolerasi suatu indikator dengan total skor kurang dari 0,3, maka indikator kinerjanya dianggap tidak valid. Selanjutnya, rehabilitas instrumen dilakukan dengan metode tes-retest. Selanjutnya, hasil skor suatu uji coba dikolerasikan dengan hasil uji coba yang lain. Model evaluasi kinerja. Ada 4 model evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu model esai. Model evaluasi yang penilaiannya dalam bentuk esai. Yang kedua, model critical incident. Umumnya digunakan pada perusahaan yang pekerjaan karyawannya harus ditangani secara hati-hati atau menggunakan prosedur yang ketat. Yang ketiga, model ranking method. Model ini diawali dengan melakukan observasi, kemudian menilai kinerja karyawan, dan setelah itu baru dirankingkan dari yang tertinggi hingga ke yang terendah, berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu. Yang keempat, model checklist. Model ini berisi daftar indikator-indikator hasil kerja karyawan, perilaku waktu bekerja, dan sifat pribadi yang diperlukan waktu bekerja. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi analisis perilaku dan evaluasi kinerja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.